Nah, memang YouTuber kan kita menciptakan panggung sendiri. Iya, sepakat. Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Paskalis Korain. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial ya, sangat spesial karena dia merupakan seorang perempuan Papua. Dia merupakan seorang content creator atau YouTuber ya. Dan baru saja dia channelnya dimonetisasi itu artinya terdaftar di YouTube untuk mendapat penghasilan ya. Jadi setiap bulan dia sudah punya penghasilan begitu. Jadi banyak teman-teman kita tahu ya, kita bisa lihat siapa dia hari ini, tapi kita tidak tahu perjuangannya seperti apa. Nah, ini yang menjadi membuat saya penasaran ya, mungkin teman-teman juga. Untuk itu kita langsung saja korek-korek sedikit lah, tidak apa-apa, harus berbagi ilmu ya. Jadi Mbak Diana jadi dia punya nama Adriana Yogi. Hampir saya bilang Adriana Yoku. Jadi kalau di Jogja ya, kuliahnya di mana maksudnya? Di APMD, STPMD APMD. Asalnya dari Paniai, tapi besarnya di Nabire. Tapi sama lah. Sama. Jadi Paniai Nabire juga sama saja ya? Sama saja. Oh ya sudah. Jadi kalau di Jogja sejak kapan? Kalau di Jogja saya mulai tibanya tahun 2015. Jadi sebelumnya tuh di Jakarta, tapi untuk Jogjanya sendiri itu 2015. Di Jakarta ngapain? Sempat kuliah juga di sana 2 tahun. Jalan-jalan. Saya pikir kerja di sana. Iya. 2 tahun ya, 2 tahun kerja. Maaf. Kuliah maksudnya. Baik, 2015 saya mulai di Jogja. Dan tadi di opening tadi saya bilang ya, bangun channel ya. Kira-kira berapa lama ini kawan Diana bangun channel ini? Untuk channelnya sendiri tuh sebenarnya saya sudah ada itu dari tahun 2013. Apa nama channelnya? Diana Yogi. Diana Yogi. Iya, nama saya sendiri ya, Diana Yogi. Ya. Nanti saya taruh di bawah ya. Tolong teman-teman yang nonton silahkan subscribe, kunjungin dan subscribe. Oke. Kemudian dari tahun 2013 itu kan memang belum banyak orang yang melirik YouTube ya, termasuk saya juga salah satunya. Jadi ya saya memandang YouTube itu sebagai misalnya kita sebagai konsumen atau kita hanya sebagai penikmat. Ya, jadi dari situ dari 2013 saya mulai membuka YouTube. Cuma untuk memang benar-benar fokus tuh di tahun 2020. Jadi dari 2013 sampai 2020. Ya. 2019 lah ya. Itu masih itu masih untuk nonton ataupun ya upload konten yang semau gue lah. Ya paling foto-foto, kemudian lagunya tuh diambil dari lagu-lagu orang lain gitu. Tapi sepanjang berapa 7 tahun ya kalau? Iya, kurang lebih 7 tahun. Tapi channel yang dipakai sampai sekarang. Iya, betul. Nah, dari 2013 itu sampai 2017 itu sudah berapa? Selama 7 tahun itu dapat berapa subscriber? Waduh, itu subscriber juga paling dari keluarga sendiri ya. Itu ada sekitar 5 orang lah yang subscribe. Jadi 5 subscribe. Sampai 2017 itu apa 2020? Kalau 2020 itu sudah 20 subscriber. Itu baru 20? Iya, baru 20. 7 tahun? 7 tahun. Sedangkan monetisasi butuh 1000. Betul. Ini dari 2020, sekarang 2022 hanya 1 tahun. 1 tahun, betul. Fokus untuk. Iya, itu benar-benar fokus ya. Tidak gampang ya. Tidak gampang.
Jadi 1 tahun ya bangun channel itu. Jadi Betul. tadi ya dari apa? Kenapa sampai bisa mau fokus untuk bangun channel? Ya, kalau itu pertanyaan yang paling bagus ya. Karena memang saya lihat kalau untuk kita sendiri orang-orang timur, Oke. khususnya untuk orang Papua itu kan memang belum melirik sampai ke sana. Jadi ya memang awal mulanya itu memang munculnya dari awalnya saya menonton. Jadi saya nonton channelnya Deddy Corbuzier, terus Oke. channelnya Daniel Mananta itu kan bagus. Iya mereka. Iya, itu kan memang di tahun 2020 itu kan memang podcastnya mereka tuh lagi booming. Iya, Apalagi kalau Deddy Corbuzier itu kan memang lagi ini tuh, Oke. lagi trending gitu. Jadi ya sudah saya mulai pikir, aduh ini kalau kita yang dari timur kalau buat begini juga saya pikir bagus begitu. Iya. Jadi mulainya dari podcast dulu. Nah dari situ, jadi saya dapat ininya dari situ pelajaran. Saya tidak puas kalau itu banyak lah kita kok tiba-tiba nonton podcast, saya harus buat ini. Iya gitu. Ya apa ya, logis lah ya, logis. ya. Tapi selain itu ada hal istimewa yang mungkin mendorong kawan Diana untuk saya bangun tujuan Iya, tujuan. bangun channel itu kira-kira apa? Ya, kalau yang tadi itu memang yang umum ya. Tapi kalau yang khusus itu memang saya juga melihat misalnya kayak masalah-masalah yang terjadi di Papua atau mungkin di Indonesia. Nah itu kita bisa angkat begitu lewat podcast yang kita bangun gitu. Jadi ya saya pikir ada bagusnya begitu untuk bangun podcast. Ini baru milenial ya. Dia tahu di mana era yang kita hidupi dan harus kita ya apapun yang kita lakukan hari ini ya harus kita sesuaikan dengan kemajuan zaman gitu kan. betul. Artinya ya bisa podcast bisa kita pakai untuk menyuarakan apapun yang kesenjangan sosial, masalah-masalah sosial lainnya. Saya pikir ya ini luar biasa begitu. Ini jadi itu sebenarnya ya. Memang masalah-masalah kita memang sangat banyak dan kita lihat berapa sih kalau kita mau bicara soal saya orang suka demo ya, saya juga mau bilang turun jalan turun lapangan. Saya orang-orang lapangan juga, tapi saya sadar suara saya akan hilang dengan sendirinya, ya kan, menguap dengan sendirinya. Saya teriak-teriak capek-capek juga, kadang dimaki-maki sama pengguna jalan, kadang ini juga ya kasihan juga kan. Ya saya pikir ya sekarang teknologi sudah memberikan kita ruang. Ya apa salahnya kalau kita masalah-masalah itu bisa kita suarakan di sini. Betul. Gitu. Jadi kawan Diana ini yang saya tadi saya tidak puas tuh dia jawab kalau hanya kalau terinspirasi dari komisi itu saya tidak puas itu. Luar biasa ya, artinya jadi itu bukan target ya, tujuan besarnya ya selain buat podcast ya tidak hanya sekedar untuk berbagi kisah atau apapun, tapi juga mengangkat masalah-masalah di daerah juga. Iya betul. Oh ya, dan satu lagi saya lupa. Jadi selain yang tadi dua itu ada satu lagi paling penting juga. Jadi kebanyakan kita yang anak timur itu kan kebanyakan memang orangnya itu suka berdiskusi, suka cerita, itu kan memang sangat suka sekali. Tapi di situ tidak ada ruang, maksudnya untuk bagaimana kita apa yang kita sampaikan itu bisa banyak orang yang pendengar yang mendengarkan. Nah itu jadi ya bagusnya maksudnya untuk podcast ya seperti begitu biar tempatnya betul. Luar biasa. Selain itu ada lagi? Tidak ada tujuannya itu saja. Tapi yang menariknya ini saya baru mulai. Saya pikir mungkin saya mungkin baru saya begitu kan, saya mulai itu 1 bulan kemudian saya lihat kawan dia coba lihat konten saya paling banyak itu bahkan isu-isu diskusi apa kita angkat kebanyakan tentang perempuan ya, karena memang kita kalau berkaca ke daerahnya kita memang perempuan dengan anak itu menjadi kelompok yang rentan ya untuk entah itu masalah-masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga itu ya, pacaran. Nah ini saya lihat nih kok
perempuan gitu loh. Ini yang menjadi menariknya bagi saya. Nah, kenapa sih kok kawan Diana kok bisa menjadi pembeda begitu loh? Itu yang membuat saya penasaran terus dari yang lain kebanyakan. Ya, kalau apa ya, itu sebenarnya kembali ke kisah hidup juga, Oke. cerita hidup juga, pengalaman. Oke. Jadi memang bukan rahasia lagi ya, maksudnya semua orang kan punya punya kisah Ya. kisah lalu, punya cerita masa lampau, masa lalu. Jadi ya memang dari situ. Jadi mengapa sampai saya juga bisa berani untuk mengambil satu keputusan untuk bisa menciptakan penonton atau ruang sendiri begitu. Oke. Karena memang YouTuber kan kita menciptakan panggung sendiri. Iya, sepakat. Nah, jadi dari situ ya banyak suka duka, maksudnya duka dalam artian ya kalau dalam percintaan itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan memang pacaran juga memang jadi satu kendala untuk perempuan begitu. Oke. Apalagi untuk perempuan Papua, perempuan yang bagian timur, Iya, itu iya. kan memang susah ya untuk berkembang, susah untuk memotivasi diri sendiri untuk bagaimana bisa menciptakan sebuah karya. Nah, dari situ yang memang membuat saya untuk kayaknya saya juga harus bisa begitu. Bisa seperti teman-teman yang Iya. lain ya. Tapi kok bisa ya, artinya bisa tampil percaya diri di depan kamera itu ya. Iya. Saya terus terang aja, ini jujur ya, saya awal-awal buat barang ini juga gemetaran ya. Betul. Jadi ceritanya sama. Kira-kira bagaimana pengalaman mulai apa Buat membuat konten? Wah, itu sama juga ya. Jadi awalnya memang saya juga pakai HP ya. Saya yakin semua YouTuber terkenal di dunia manapun, memang saya yakin mereka mulainya dari bawah dulu kan, proses. Jadi memang saya juga awalnya mulainya dari HP. Oke. Nah, sudah karena memang karena baru pertama kali, Oke. memang tidak ada yang menonton kita, memang tidak ada yang melihat kita, tetapi rasa grogi itu memang tiba-tiba muncul sendiri begitu. Oke. Jadi kita harus atur setiap kata-kata yang kita mau sampaikan. Iya. Kalau salah nanti harus ulang lagi. Iya. Jadi ya memang butuh perjuangan juga di situ. Sampai maki-maki juga. Jadi apa ya untuk di balik layar tuh ya kita saling mengerti lah ya. Tapi artinya ini motivasi untuk teman-teman di Iya, luar sana ya. betul. Jadi ya tidak gampang lah kita mau tampil di depan kamera, itu seakan-akan kita di depan ribuan orang, Iya, ribuan betul. penonton gitu ya. Padahal tidak ada yang menonton. Padahal tidak ada, kita dengan kamera sendiri. Iya, betul. Tapi banyak pikiran kita tuh sudah membayang akan siapa yang nonton nanti. Itu yang kadang begitu. Itu parah ini. Iya, betul. Baik, untuk membuat konten awal-awal ini, Ya. kita tahu lah. Saya juga mengalami ya, mungkin kawan Diana apakah alami atau tidak, mungkin awal membuat konten itu mungkin mendapat sinisan atau apa sindiran itu bagaimana? Iya, itu sepakat. Jadi memang kalau soal itu datangnya dari ini ya, daerah, maksudnya dari tempatnya kita sendiri, dari keluarganya kita sendiri. Jadi pernah itu ada satu cerita juga kan, saya itu ada duduk dengan beberapa adik-adik di ruang tamu. Oke. Nah, kemudian mereka itu lagi nonton ceritanya, lagi nonton YouTube ya, YouTube-nya orang lah. Kebetulan waktu itu kan memang saya ada YouTube juga kan, cuma sudah diam-diam saja. Oke. Nah, kemudian mereka bicara, tapi cara bicara mereka itu kayak menyinggung begitu. Menyinggung, jadi ya sudah, saya berusaha untuk bagaimana. Bicaranya bagaimana? Bicaranya, Kakak Dian, ini apa kilogram? Kakak Dian punya subscribe, sudah jumlahnya sudah berapa subscribernya? Nah, terus saya bilang, kayaknya baru tidak sampai 1.000, saya bilang baru 300, baru 400, itu kan baru awal-awal. Nah, terus mereka bilang, aduh, masa kakak kalah dengan ini nih, kan ada anak kecil, pokoknya itu pernah di YouTube di Facebook itu pernah ini juga trending topik di situ. Nah, anak kecil pokoknya mereka itu bagus sekali actingnya. Terus dari situ, wah, masa kakak kalah dengan anak kecil nih. Jadi mereka itu bandingkan dengan anak kecil itu. Aduh, itu sakit sekali. Iya ya. Ya gitu.
Selain itu mungkin ada yang lain, ada tanggapan yang lain. Ya selain itu ada yang dari keluarga saya juga. Jadi ada saudara laki-laki dia bilang, ah kamu tuh perempuan baru bikin apa? Paling kamu di sini aja yang kamu berkarya, nanti kalau pulang di Papua tuh tidak bisa ini lagi, nanti tidak bisa lanjut begitu. Kayak mematahkan semangat gitu. Terus kemudian kira-kira bagaimana? Ya respon dia mah tenang saja. Sampai sekarang masih merasa itu menyakitkan atau tidak? Nah, itu jadi sebuah motivasi. Itu sudah jaga di angin lalu sebenarnya ya. Betul. Gitu. Jadi memang kita itu kebanyakan ya, saya lihat untuk era digitalnya memang ya banyak peneliti juga yang mengatakan bahwa generasi milenial itu generasi yang stres, rentan stres karena tertekan banyak ini. Tapi saya salut loh, dia bisa untuk lewati itu gitu ya. Itu tidak gampang. Laki-laki, perempuan, ya apalagi ini sudah bicaranya, jangan bicara ini laki-laki begitu ya, saudara sendiri. Nah ini yang saya pikir masih menjadi PR besar untuk kita ya, ke anak-anak Papua khususnya, untuk saling mendukung, saling support tidak ada. Betul. Itu yang saya harapkan. Ya silahkan kalau mau menyindir, mau menyinggung, tunjukkan karya-karyamu ya. Singgung dengan karya, jangan hanya asal ngomong, itu tidak boleh. Betul. Sepakat. Itu tidak ada arti bagi saya itu. Jadi kalau dia saya salut ya, bisa untuk berani untuk melewati itu. Selain itu kira-kira apa ya? Ada yang lebih menyakitkan begitu mungkin dari teman-teman atau... Oh ya, ada. Jadi memang dari tahun 2020 itu kan memang saya sudah berpikir matang-matang untuk harus fokus di YouTube. Jadi dari bulan Desember itu saya sudah mulai start untuk menulis lagu. Jadi yang membuat booming itu kan lagu pertama saya itu. Jadi saya tulis sendiri, ciptakan sendiri, kemudian main gitarnya sendiri. Semua sendiri. Kenapa tidak fokus dengan itu saja? Iya, itu betul juga sih. Nah dari situ ya itu mulai booming. Tapi sebelumnya itu kan memang dari tahun 2021 dari bulan Januari itu sampai bulan Desember itu bisa dikatakan saya anak rumahan. Jadi jarang saya tidak pernah keluar dari kontrakan itu. Di mana? Di JC itu. Oh iya ya. Jadi tinggalnya di kamar, dalam kamar. Jadi makanya banyak adik-adik tuh yang bicara, maksudnya sindir. Aduh, gak kan nih bertelur di dalam kamar kah apa kan begitu toh biasanya kayak tidak mendukung apa gitu. Jadi ya bagi adik-adik atau siapapun yang tidak tahu itu kan kamar saya itu memang bukan cuma untuk tempat tidur. Jadi itu satu ruangan tapi fungsinya banyak begitu. Cuma kan mereka tidak tahu. Jadi saya tidak perlu jelaskan untuk mereka juga, saya begini-begini tidak perlu. Jadi ya itu banyak sindiran, makian, banyak. Memang. Ini kadang bingung dengan kita ini. Omongnya besar tapi actionnya nol. Kalau Anda mau menyinggung, Anda mau menjatuhkan, mau bersaing dengan karya ya, jangan main hanya asal omong doang, itu nggak efek untuk hari ini. Gitu. Bagaimana merasakan setelah menerima kode itu dari AdSense dari ini? Pastinya senang lah, lompat-lompat kawan. Jadi sebelum ke sana, dari ini bangun channelnya mulai 20 subscriber itu dari tahun 2020. Iya, 2020. Bagaimana prosesnya sampai bisa mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang? Kalau untuk prosesnya sendiri itu kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing, dari niat kita, dari ketulusan kita untuk bagaimana terus mengupload setiap video-video. Ya foto juga bisa, tapi kalau untuk foto itu lagunya memang harus dari kita sendiri. Kalau diambil dari orang lain itu kan nanti ada
kayak pelanggaran itu. Jadi ya usahakan ya setiap hari atau misalnya dalam 1 minggu misalnya 4 kali upload itu juga lebih bagus. Oke. Jadi itu dilakukan berapa lama? Dapat sampai 1.000 subscriber itu berapa lama? Kalau itu kan harus monetisasi dulu toh channelnya. Jadi untuk monetisasi itu bulan Desember tahun 2021. Desember. Itu saya sudah masuk monetisasi. Kalau sudah monetisasi berarti nanti kita tinggal masukkan kode daftar alamat. Oh iya untuk mendapatkan kode PIN. Boleh luar biasa ya. Jadi yang awalnya kita harus kejar 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Itu yang paling susah. Tapi pasti bisa lah. Pasti bisa. Iya, pasti bisa. Pasti kira-kira sepanjang membuat konten itu hal paling menyakitkan lah, katakan seperti itu ya. Hal paling menyakitkan yang pernah Diana rasakan apa? Aduh, itu banyak. Banyak ya? Banyak sekali. Jadi pernah itu kan saya juga pakai pakai mic juga. Mic-nya ada 2. Pas waktu itu saya ada undang satu narasumber juga. Maksi. Kan pertama itu kan Maksi tuh. Jadi saya sudah buat janji dengan dia, sudah atur mic semua sudah aman. Sudah pas tinggal tunggu berapa jam, aduh Tuhan, mic jatuh ke bawah terus rusak. Stand-nya rusak, ya Tuhan. Itu memaki juga, itu salah satu. Aduh, ya ampun. Itu ya. Kalau yang menyedihkan, kisah yang menyedihkan itu salah satunya. Iya. Apalagi kayaknya banyak juga satu banyak. Jadi itu ya, artinya ya sekarang kawan Diana dari awal tadi saya sudah bilang, sekarang dia sudah punya penghasilan lah, ya katakan seperti itu, penghasilan per bulan yang sudah pasti. Begitu. Ya memang itu tidak dilakukan tidak didapat dengan semudah telapak tangan. Betul. Ya. Jadi banyak kisah yang tadi diceritakan. Saya terus terang saya tertarik untuk ngobrol banyak karena begini. Jarang kita temukan anak muda seperti ini, terus terang. Apalagi perempuan ya, yang selalu mainnya dengan hati. Orang sindir sedikit sudah baperan, ya. Tapi ini beda. Ini bisa saya jempol. Terima kasih. Kawan juga luar biasa. Jadi saya senang ya. Teman-teman mungkin apa yang bisa disampaikan untuk kawan-kawan di luar sana soal ya ayolah berkarya begitu. Jangan jangan hanya sebatas ngomong gitu kan, jangan hanya sebatas menyindir, jangan hanya sebatas ini, tapi apa yang harus teman-teman lakukan supaya ayo kita sebenarnya harus saling mendukung begitu. Bisa di sharing begitu untuk teman-teman di luar sana supaya lebih kreatif lah begitu untuk berkarya. Kalau untuk kita memang anak-anak timur, ini saya pakai timur saja memang karena semuanya hampir sama. Jadi kalau kita ini kan belum bisa membedakan antara berkat dan juga gaji. Itu memang 2 hal yang berbeda ya. Kalau berkat tuh misalnya kita bisa dapat uang dari siapa saja tanpa kita harus bekerja. Dari orang tua, dari keluarga, itu bebas kita bisa dapat. Tapi tidak tetap. Sedangkan kalau gaji itu kan kita istilahnya kayak kerja sendiri. Bagaimana kita bisa menikmati hasil keringat dari kita sendiri, itu kan berbeda. Jadi memang kita harus bedakan 2 hal itu. Saya pikir itu sangat penting juga. Jangan maksudnya usia kita memang sudah matang, misalnya kayak sudah 20-an, terus kita tidak membuat apa-apa, tidak menciptakan apa-apa, itu kan sangat disayangkan begitu. Bahkan sampai detik ini juga kan masih ada yang untuk
kehidupan sehari-harinya, masih bergantung sama orang tua. Oke. Itu kan masih ada. Jadi ya pesan saya ya kita harus ikuti perkembangan zaman. Seperti yang tadi kawan sampaikan tuh bahwa kita tidak bisa lari dari teknologi ya. Kalau zaman sekarang kan 4.0. Ya. Jadi kita harus memang tetap kejar-kejaran. Kalau orang di sini memang mereka sudah levelnya misalnya 5, kita 2, berarti kita harus bagaimana caranya untuk mendekati mereka di level 5 itu. Walaupun dengan perjuangan dan kerja keras. Jadi tidak ada yang tadi kawan bilang untuk proses itu. Jadi kesuksesan itu tidak datang secara tiba-tiba seperti membolak-balikan telapak tangan, tapi itu dengan kerja keras gitu. Kalau kita berbicara mengenai kesuksesan berarti ada kerja keras di dalam. Kerja keras, ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Itu tidak gampang ya. 1 tahun tahan banting gitu kan. Tahan banting. Tapi sampai sekarang pun saya pikir ya, artinya kemarin sudah monetisasi, saya pikir itu mulai dari awal dari perjuangan ya, bukan berakhir, tapi memang itu awal dari perjuangan. Awal dari perjuangan, betul. Jadi ya banyak hal yang kawan sudah rasakan. Nah, saya pikir ini yang penting untuk teman-teman di luar sana ya, camkan baik-baik bahwa ya tidak ada perjuangan tanpa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan untuk mengkosong itu. Betul. Ya. Dari waktu harus dikorbankan, dari bahkan tenaga, bahkan uang. Betul. Bahkan kehidupan asmara pun merasakan, ya kan? Betul. Jadi tidak sadar, wih saya sudah usia begini kok saya masih menggantungkan hidup ya kasarnya perut lah untuk orang tua kasih makan tuh kan ya, malu juga. Sangat malu ya. Luar biasa yang ini tidak gampang ya, mental yang saya selalu itu mentalnya itu loh. Tapi setelah jadi YouTuber nih, katakan begitu ya, apa yang kawan kira-kira harapkan teman-teman banyak yang mungkin ya seperti kita awal-awal tadi ya, asal mengupload atau menjadi konsumen lah ya. Sedangkan ya tadi kawan sendiri sampaikan bahwa sekarang era revolusi industri 4.0 ini sebenarnya membuka peluang kerja yang sangat luar biasa, begitu ya. Salah satunya konten kreator tanpa harus turun di lapangan, tanpa harus berseragam, tanpa harus masuk kantor, tanpa harus itu. Tapi kita lihat ya, macam tadi kawan tadi sendiri sampaikan bahwa ya, kalau orang-orang di luar Papua ya, atau di luar kawasan Indonesia Timur, itu sekarang mereka sudah berada di level atas, gitu ya. Mungkin level 5 dari kawan kan, dan kita masih di bawah. Nah, apa harapan kawan untuk teman-teman muda nih, untuk yang habiskan kuota untuk nonton karya-karya orang, begitu ya, mungkin nonton ya TikTok, nonton podcast, nonton apapun. Nah, supaya jangan waktu terbuang ya, jangan darah habis hanya karena begadang untuk nonton karya-karya orang nih, ya. Atau mungkin uang habis untuk beli kuota segala macam. Nah, apa harapan kawan untuk teman-teman di sana supaya banyak yang memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan income atau pendapatan begitu? Harapan saya itu untuk kawan-kawan muda, ini khususnya untuk anak-anak muda ya, tetap berkarya, mencari peluang ya. Jadi setiap orang tuh sebenarnya mempunyai peluang. Dilahirkan dengan peluang yang berbeda-beda. Cuma kesempatan itu hanya datang sekali. Jadi ketika misalnya kita melihat ada misalnya kayak YouTube, kayak kita bisa membuat satu kreatif atau konten-konten yang bermanfaat, itu kita bisa gunakan itu sebagai wadah atau tempat untuk berkreasi. Atau misalnya jangankan YouTube, misalnya kita menjadi seorang pengusaha, ya kita harus menguasai pasar-pasar. Ya. Kemudian masih banyak lagi
Misalnya kayak penyanyi ya kita harus bagaimana, itu harus menguasai semua, jangan setengah-setengah. Ya, dan juga harus konsisten, itu yang paling penting, sabar dan konsisten dengan proses. Sabar dan konsisten. Iya. Itu yang berat ya. Itu paling mahal. Itu paling mahal. Iya. Daripada yang kita ini ya, saya lihat kebanyakan dari kita itu ketika mendapatkan motivasi itu semangatnya itu menggebu-gebu gitu. Iya. Mereka mau, saya harus jadi ini, saya harus jadi ini. Betul. Melakukan baru tidak sampai 2-3 hari sudah give up. Iya, betul. Menyerah ya. Itu yang menjadi masalah yang ya sangat-sangat serius ya, sangat krusial untuk kita kawan-kawan muda, untuk muda Papua ya. Jadi yang tadi kawan sudah sampaikan bahwa ya konsisten dengan sabar. Ya, belajar dari orang Jawa, dari orang Cina, orang Chinese kalau usaha. Belajar dari orang Jawa juga. Oke. Kita sebenarnya untuk kalau belajar itu bukan cuma di kampus, bukan cuma di sekolah, tapi melalui pelajaran hidup dari pengalaman, dari kisah hidup orang lain. Oke. Itu juga kita bisa dapatkan. Itu menarik ya. Ini yang sebenarnya apa ya, menjadi masalah serius juga sebenarnya. Iya. Artinya kita ini sudah dari sana datang, di sana tinggal sama-sama, datang ke sini juga tinggal sama-sama. Sama-sama, betul. Itu yang betul. Ya. kadang begitu tidak berkembang kayaknya. itu sepakat itu. Betul. Sudah tinggal di sana ke satu kampung, datang ke sini kumpul dengan kita itu. Betul. Terus apa yang kita dapatkan? Jadi ya Jadi harus keluar dari zona nyaman. harus keluar ya. Tapi bicara soal pergaulan, kira-kira kalau Diana bagaimana, apa namanya, untuk bagaimana melihat pergaulan ya, artinya ya kita tidak mungkin ya lepas begitu saja keluarga kita, tidak mungkin ya. Tapi bagaimana untuk memilah mana yang harus, atau membagi-bagi waktu lah. Kira-kira kalau Diana mungkin melakukan itu atau tidak untuk apa pergaulan sehari-hari? Iya, kalau untuk pergaulan itu seperti yang tadi saya sampaikan, semua orang tuh sebenarnya guru ya. Semua orang tuh guru berdasarkan pengalaman hidupnya masing-masing. Jadi ya kita harus bergaul juga, jangan sesama daerah kita seperti yang tadi kawan sampaikan, tetapi mungkin kita bisa dekati kawan-kawan dari Kalimantan atau dari Sumatera, dari Jawa, berdiskusi di situ. Nanti pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang baru atau pengalaman-pengalaman yang baru. Iya. Jadi dengan siapa saja kita harus buka diri. Luar biasa ya. Memang saya dari awal sudah tebak begitu ya. Jadi hanya orang-orang yang memang punya apa ya, kalau sudah tampilnya beda, berarti perjalanan hidupnya pasti beda. Nah, itu sudah pasti begitu. Karena kita tidak menjudge atau tidak memponiskan ya sebenarnya, tapi ya, dan ini bukan berarti kita menjelekan juga, tapi ya ini bagian daripada kepedulian kita ya, untuk berbagi ya. Kita bolehlah kita esensi dari merantau itu, saya pikir yang tadi disampaikan kawan Diana gitu. Ya di sini kita sudah ke sini begitu kan, ya sudah kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada ya. Kita harus membuka diri dengan lingkungan, belajar dari orang yang berbeda ya. Ya kita lihat sendirilah kawan Diana seperti apa dia hari ini begitu. Artinya karena mentalnya terbentuk begitu. Kalau ya masih berkutat ya, atau masih ya sesaat hidup berjalan menjalankan hidup sama kita terus seperti yang tadi contoh, kenapa harus kurung diri dalam kamar. Saya pernah bersering kayak begitu. Pernah juga sering, bukan pernah, sering. bahkan pergi di kafe nongkrong sendiri, pokoknya ya aktivitas tidak jelas, tapi bahwa ada ruang yang harus kita, pada waktu yang harus free untuk kita harus berpikir sendiri. Betul, itu harus sepakat. Betul. Jadi, salam waras.